Halo para kaum rebahan, gimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat dan tetap kece. Yang terpenting semoga dompet kalian tetap tebal ya. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Jailbait yang dirilis tahun 2014. Film ini menceritakan tentang kisah kemalangan seorang napi cantik yang harus menjalani hukumannya di sebuah penjara yang sangat keji. Daripada banyak bacot di awal, langsung saja pasangkan handsfree, nyalakan wifi, dan jagalah si Ukti jangan sampai pindah ke lain hati. Film diawali dengan memperlihatkannya seorang wanita cantik bernama Ana. Dia sedang asik menggesek-gesek biolanya. Lalu, tak lama datanglah seorang pria parubaya yang merupakan ayah tiri dari Ana. Dengan keadaan agak mabuk, ayah tiri bejat ini mulai memandangi tubuh mulus putrinya. Karena pengaruh alkohol, pria tua ini meminta jatah kepada putrinya. Pada awalnya, Ana terlihat pasrah-pasrah saja. Namun saat celananya dibuka, Ana langsung buru-buru menendang ayah tirinya itu hingga terpental jatuh ke lantai. Tak disangka ayah tirinya itu langsung meninggoy karena lehernya yang mendarat di sebuah pot bunga. Karena hukum di negara Ana sangat lemah layaknya di negara Konoha, Ana divonis 4 tahun penjara. Dia nyaris malah dia dijadikan tersangka karena menghilangkan nyawa ayah tirinya yang hina. Ana tidak bisa apa-apa dan hanya bisa pasrah mengikuti hukum yang ada. Singkat cerita, Ana dimasukkan ke dalam sebuah penjara wanita yang mana ia ditempatkan di dalam sel yang berisi seorang wanita pendiam yang sangat misterius. Dia bernama Jenny. Nama panjangnya Jenny Jenny. Seperti pada umumnya, napi junior akan diospek oleh napi senior. Para napi senior ini dipimpin oleh seorang wanita berambut hitam bernama Cody. Cody mengajak Ana untuk bergabung dalam geng yang dipimpinnya. Ana yang polos, cupu nggak tahu apa-apa, tentu menolaknya. Saat jam makan siang tiba, Ana kembali didatangi oleh Cody. Cody kembali membujuk Ana agar mau bergabung dengan gengnya, karena itu adalah satu-satunya cara agar Ana tidak diganggu oleh geng lain di dalam penjara. Tapi Ana tetap kekeh menolak ajakan Cody. Cody yang ambek pun langsung menyuruh anak buahnya untuk membawa Ana ke tempat sepi. Lalu mereka mengeroyok Ana sampai-sampai seluruh tubuh Ana dipenuhi dengan luka memar. Ana kemudian dibawa oleh salah satu anggota sipir untuk diobati. Tapi saat anggota sipir bertanya siapa yang melakukan semua ini, Ana tidak memberitahunya karena sebelumnya Ana telah diancam oleh geng Cody untuk tutup mulut. Cerita berita ini sampai ke telinga kepala sipir. Dia turut prihatin atas keadaan Ana. Tapi kekhawatirannya ini ternyata dibarengi oleh maksud bejat, di mana si kepala sipir yang bernama Frank ini menjanjikan keamanan penuh untuk Ana asalkan Ana mau memberikan jatah kepadanya. Tapi tentunya Ana menolak permintaan si kepala sipil itu. Lalu Ana hanya bisa kembali ke dalam sel sembari menangis meratapi nasib yang menimpanya. Lalu Jenny perlahan mulai mendekati Ana bermaksud untuk menghiburnya. Dan dari sinilah kedekatan mereka berdua mulai terlihat. Saking dekatnya sampai-sampai mereka melakukan adegan jeruk makan jeruk. Keesokannya terlihat Ana diganggu oleh sekelompok geng yang ada di sana. Mereka melemparkan bola tepat mengenai ubun-ubun Ana. Namun Ana hanya terdiam dan tidak melakukan perlawanan. Faktanya dalam penjara ini ada dua geng besar yang berkuasa, yaitu geng kulit putih yang dipimpin oleh Cody dan geng kulit hitam yang dipimpin oleh Alex. Lalu Ana menemui Cody dan memutuskan untuk bergabung dengan gengnya. Lalu Cody and the gang membawa Ana menuju salah satu kamar sel yang sering mereka sebut sebagai basement. Setelah resmi menjadi anggota geng Cody, Ana ditugaskan untuk membuat keributan dengan geng yang menyerangnya tadi. Dengan modal backingan dari Cody and the gang, Ana langsung mendatangi geng Alex, hingga keributan pun tak terhindarkan. Akibat keributan ini, Ana dibawa menuju ke dalam sel isolasi dan dihukum harus berada di dalam sel yang dingin itu tanpa mengenakan apa-apa. Tak lama Ana dibawa menuju ruangan kepala sipir. Kepala sipir itu mengancam Ana bahwa Ana akan ditempatkan dalam sel itu selama beberapa minggu apabila ia tidak memberikan jatah kepadanya. Daripada merasakan kedinginan, lebih baik merasakan kehangatan, pikir Ana. Akhirnya terpaksa Ana harus memberikan jatah kepada si kepala sipir itu.
Setelah itu, Anna pergi menuju sel Cody and the Gang. Di sana Anna diperkenalkan dengan yang namanya Narkoboy. Awalnya Anna menolak untuk menggunakannya, tapi Cody terus merayunya, yang akhirnya Anna pun mau menggunakannya. Setelah Anna merasa oleng, Cody mengajaknya untuk gesek-gesek buah jeruk. Kegiatan gesek-gesek buah jeruk pun dimulai. Pada suatu hari, ibu Anna akhirnya datang untuk menjenguk putrinya. Tapi sang ibu bukannya hariwang atau apa, dia malah bersikap acuh terhadap Anna. Dia juga ikut menyalahkan Anna atas kematian suaminya. Meskipun Anna telah menjelaskan bahwa ia hampir diperkosa, ibunya tetap tidak percaya dan terus menyalahkan Anna. Singkat cerita, keributan antara geng Cody dan geng Alex kembali terjadi. Lagi-lagi Anna yang kena batunya. Dia dibawa menuju ruangan Frank untuk menerima hukuman. Seperti sebelumnya, Frank menjanjikan bahwa Anna tidak akan dihukum jika ia kembali memberikan jatah kepada Frank. Tak pikir panjang, akhirnya Anna menyodorkan kue apamnya. Setelah itu, Anna kembali mendatangi kamar Cody untuk meminta Narkoboy. Dan disinilah Anna mulai kecanduan menggunakan barang Herman itu. Hari-hari berikutnya, Anna menghabiskan waktunya dengan membuat onar dan mulai sering menggunakan Narkoboy. Bahkan dia mulai berani membeli langsung dari bandar yang ada di sana. Di satu momen, terlihat Anna mulai halu dan sedikit ngefly. Bahkan dia berniat untuk mengakhiri hidupnya menggunakan pisau yang ia pegang. Lalu anggota sipir membawanya ke ruangan khusus untuk diperiksa kejiwaannya. Setelah diperiksa, Anna divonis mengalami gangguan kejiwaan dan harus dipindahkan ke ruangan rehab. Sang ibu yang mendengar kabar bahwa anaknya mengalami gangguan kejiwaan bergegas untuk menjenguk Anna, dan terlihat sikap sang ibu yang sangat menyesal karena tidak mempercayai anaknya dari awal. Sang ibu juga berjanji akan mengeluarkan Anna secepatnya. Singkat cerita, Anna mendapat panggilan dari Frank. Dia menyuruh Anna untuk kembali berlatih bermain biola untuk sebuah pertunjukan di penjara beberapa hari ke depan. Cody yang tak suka jika Anna dekat dengan Frank kembali mendatangi Anna, dan dengan brutal mereka menghajar Anna, bahkan mematahkan jarinya. Semua orang yang ada di sana sangat jahat kepada Anna, tapi ada satu orang yang peduli terhadap Anna. Dia adalah seorang perawat penjara. Dia prihatin atas apa yang menimpa Anna. Dia juga berjanji akan membongkar semua perbuatan bejat Frank terhadap Anna agar Anna bisa dipindahkan atau bahkan bisa bebas dari penjara. Tanpa mereka sadari, ternyata percakapan mereka dipantau langsung oleh Frank melalui CCTV. Alhasil, perawat itu pun harus berakhir mengenaskan setelah diserang oleh dua orang napi yang tentunya suruhan si Frank. Anna yang sangat terpukul mengetahui orang yang satu-satunya peduli terhadapnya telah tiada. Singkat cerita, hari pertunjukan pun tiba, di mana semua napi menampilkan bakat-bakat mereka. Terlihat Cody and the Gang bernyanyi, sedangkan Anna bermain biola. Setelah acara usai, Frank kembali mendatangi Anna dan mengatakan bahwa ia akan dibebaskan jika bersedia memberikan jatah lagi kepada Frank. Lagi-lagi Anna dengan pasrahnya menyodorkan kue apamnya kepada Frank. Setelah itu Anna mendapatkan surat bebas bersyarat dari Frank. Mengetahui begitu cabul si Frank, Anna berniat untuk menjebak Frank. Namun Anna membutuhkan bantuan Cody and the Gang. Hingga akhirnya Cody dan Anna pun menyusun sebuah plan, yang mana Cody merencanakan untuk merekam perbuatan Frank saat Frank meminta jatah kepada Anna. Alhasil, rencana yang mereka susun berjalan dengan lancar. Singkatnya, sidang keputusan pembebasan bersyarat pun tiba, di mana Anna berhadapan dengan 3 orang jaksa yang ditemani oleh Frank pastinya. Dari ketiga jaksa tersebut, mereka setuju untuk membebaskan Anna, tapi keputusan akhir tetap berada di tangan Frank. Di sini Frank kembali mengingkari janjinya dengan mengatakan bahwa Anna mengalami gangguan jiwa, sehingga harus tetap berada di sana. Lalu Anna mengeluarkan bukti berupa rekaman Frank yang meminta jatah kepada Anna. Dengan bukti itu, Frank dapat dijadikan tersangka pencabulan dan Anna dinyatakan bebas dari penjara itu. And justice will be served today. Setelah bebas, Anna menjadi pemain biola profesional. Terlihat dia sedang tampil di sebuah konser yang dihadiri oleh banyak penonton termasuk ibunya sendiri, dan film pun tamat.
Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subrek, like, komen, dan share. Dan nyalain juga lonceng motivasinya. Ketemu lagi di video selanjutnya. Burung perkutut, burung kutilang. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.